Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma. Untuk anak-anak silakan untuk menyalakan kameranya ya sebagai absen, dan nanti untuk mengetik namanya di kolom komentar. Sebelum itu Ibu akan mengabsen dulu ya. Emma Nurul Fitriani. Hadir. Ayu Masruroh. Ayu Masruroh sepertinya lagi ini ya, lagi susah sinyal. Maaf, Bu, susah sinyal. Ya, baik, tidak apa-apa. Wulan Santika Dewi. Hadir, Bu. Lia Ulul Azmi. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semua hadir. Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk ke materi, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar dengan kata sujud sahwi atau yang sudah pernah melaksanakannya? Sudah pernah dengar, Bu. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar materi fikih yaitu tentang sujud sahwi. Ibu akan share materinya ya. Sudah kelihatan? Proses, Bu. Yang sudah pernah melakukan sujud sahwi kapan terakhir? Sudah kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Materi pada pagi hari ini adalah mengenai tentang sujud sahwi. Nah, apa itu sujud sahwi? Nah, ada yang udah pernah, sebelumnya kan sudah ada yang pernah sholat sujud sahwi. Nah, yang udah pernah coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri apa itu sujud sahwi yang kalian ketahui. Ya, Bu. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu kayak misal kita sholat terus lupa rakaatnya, kemudian kita menggantinya dengan sujud sahwi gitu. Ya, hampir benar ya. Nah, mari kita bahas pengertian dari sujud sahwi tersebut. Yang pertama, dari segi bahasa, sujud sahwi itu berarti lupa atau lalai terhadap sesuatu dan berpaling dari sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan pada akhir sholat atau sesudahnya. Nah, untuk menutup apa? Untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Lalu, bagaimana hukum sujud sahwi? Yang pertama, dari kalangan para ulama ada yang mewajibkan. Ulama mana saja? Yang pertama, ulama Hanafiyah, terus yang kedua, ulama Malikiyah, dan yang ketiga, Ibnu Taimiyah.
Lalu ada pula yang menghukuminya sunnah, yaitu Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, kita sebagai di Persyarikatan Muhammadiyah itu berpendapat di atas Majelis Tarjih Kota Surakarta memutuskan hukum sujud sahwi itu wajib dikerjakan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, berikut hadisnya. Nah, dasar hukum sujud sahwi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika azan berkumandang maka syaitan memalingkan orang yang mendengarkannya dengan kentutnya sampai akhirnya ia tidak mendengar azan tersebut. Nah, bila ia mendatangi panggilan azan tersebut, syaitan juga mendatanginya dan menemaninya ketika ia melaksanakan sholat. Sampai akhirnya ia lupa akan sholatnya. Karena syaitan selalu membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Akhirnya berakibat ia tidak mengetahui telah berapa rakaat ia melaksanakan sholat. Nah, jadi mungkin ini yang dimaksud dengan Mbak Lia tadi ya, ketika sholat itu tiba-tiba lupa rakaatnya, sudah berrakaat berapa, udah lebih, bahkan kadang-kadang tuh ada yang merasa kurang dalam rakaatnya, ada yang merasa lebih, karena memang syaitan itu selalu membisikkan ke kita ketika kita sholat untuk mengingat hal-hal yang tidak penting ketika sholat ya. Mungkin ini yang tadi dimaksud Mbak Lia ya, melupakan hingga mengetahui hingga tidak mengetahui telah berapa melaksanakan rakaat sholat. Nah, adapun sebab-sebab sujud sahwi yang pertama itu seseorang ragu-ragu mengenai jumlah bilangan sholat. Itu menurut hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu yang kedua, lupa duduk tahiyat awal. Itu hadis riwayat 7 ahli hadis. Nah, ada 7 periwayat hadis yang menyepakatinya. Yang ketiga ada rokaatnya kurang. Itu menurut hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Dan yang keempat, kelebihan rokaatnya. Itu menurut seluruh jumhur ulama. Nah, lalu ada di sini tata cara sujud sahwi. Nah, bagi yang udah pernah melakukannya, coba diingat-ingat benar atau tidak, atau di mana kalian melakukannya. Pertama, jika merasa ragu jumlah rokaat, maka dipilih jumlah rokaat yang terkecil. Kemudian setelah tasyahud akhir sebelum salam, sujud 2 kali tanpa doa di antara 2 sujud, kemudian salam. Nah, adapun bacaan sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud dalam sholat. Jadi tidak ada pengkhususan ya untuk bacaan sujud sahwi. Nah, yang kedua, apabila kekurangan jumlah rokaat, maka sebelum salam berdiri lagi, ditambahi 1 rokaat, kemudian setelah tasyahud akhir sujud 2 kali, kemudian salam. Yang ketiga, jika kelebihan rokaat sholat, maka sebelum salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Dan yang keempat, jika lupa tasyahud awal, maka setelah tasyahud akhir sujud 2 kali, kemudian baru salam. Nah, itulah tadi tata cara sujud sahwi ya. Di sini tata caranya itu berbeda-beda tergantung permasalahan atau perkara yang dilakukan. Misal dia lupa rokaat, bagaimana tata caranya sudah dijelaskan tadi. Misal ada yang ragu jumlah rokaat, bisa dengan tata cara yang tadi. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, dan ada yang lupa di tasyahud awal. Maka dia pas tasyahud awal itu langsung berdiri. Nah, itu ada tata caranya tersendiri setiap kasusnya. Nah, dari pemaparan materi tadi, sebenarnya lebih efektif dan efisiennya itu kita melakukan praktek ya. Jadi mungkin nanti tugas untuk kalian membuat video tutorial sujud sahwi, gitu ya. Nanti dikirimkan melalui nanti diupload melalui YouTube, lalu linknya dikirimkan ke Ibu. Nah, itu sebenarnya kita tuh lebih ke prakteknya sebenarnya, karena praktek otomatis juga kita akan belajar materinya. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini belum memungkinkan ya untuk kita bertemu bertatap wajah. Nah, mungkin dari itu ada yang ditanyakan? Atau ada yang pernah melakukan sujud sahwi tetapi tata caranya itu kok beda ya Bu, dulu saya pernah sujud sahwi
kekurangan rokaat, tapi saya kayak gini caranya. Pada yang pernah seperti itu? Ya, pernah Bu. Kalau Mbak Lia sendiri dari pengalamannya sujud sahwi karena lupa rokaat dan dengan tadi tata cara yang sudah dijelaskan, apakah sama? Ya, sepertinya kendala sinyal ya. Baik, jadi tadi hukum yang pertama, hukum sujud sahwi itu hukumnya wajib. Karena untuk menutup kekurangan atau kelebihan ya, untuk menutup kesempurnaan sholat. Jadi lebih baik kita itu melakukan yang namanya sujud sahwi. Karena itu pun ada hadisnya ya, ada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas itu hadisnya adalah hadis sahih. Nah, untuk materi ke depan mungkin nanti kita akan mempelajari tentang sujud-sujud yang dihukumi sunnah lainnya, dan adapun yang wajib tergantung kondisinya seperti apa. Mungkin kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya. Ingat, untuk tugasnya buatlah video tutorial melaksanakan sujud sahwi ya. Nanti itu akan dinilai. Oke, sehat selalu ya. Sudah tidak ada yang dipertanyakan? Tidak. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah paham semua ya. Ya, insya Allah. Insya Bu. Ingat tugasnya ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa selalu dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bisa terhindar dari yang namanya godaan syaitan ketika kita sholat. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah dan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.